Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal menarik yang sering disadari banyak orang ketika usia mulai melewati 60 tahun. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting ternyata perlahan kehilangan bobotnya. Pikiran yang dulu penuh dengan berbagai kekhawatiran mulai bertanya satu hal sederhana. Apakah semua ini benar-benar perlu dipikirkan lagi? Di masa muda, hidup sering terasa seperti perlombaan yang tidak pernah berhenti. Kita memikirkan pekerjaan, masa depan anak, penilaian orang lain, keadaan ekonomi, dan begitu banyak hal lainnya. Pikiran terus bekerja tanpa henti seolah-olah semua itu harus selalu dikendalikan. Namun ketika usia memasuki fase senja, banyak orang mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Setelah puluhan tahun menjalani berbagai pengalaman, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu terus dibawa di dalam pikiran. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan dari luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena dari manapun kita berasal, satu hal sering menjadi kesadaran bersama ketika usia melewati 60 tahun. Hidup tidak harus terus dipenuhi oleh beban pikiran. Secara psikologis, manusia membutuhkan fase dalam hidupnya untuk mulai menyederhanakan banyak hal. Jika di masa muda kita belajar memikul tanggung jawab, maka di usia senja kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak lagi perlu dipikul. Sayangnya, tidak semua orang menyadari hal ini. Banyak yang tetap membawa kekhawatiran lama, tetap memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam kendali mereka. Akibatnya, usia senja yang seharusnya menjadi fase hidup yang lebih tenang justru terasa tetap penuh beban. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia 60 tahun bukan hanya angka. Ia adalah titik kehidupan di mana pengalaman telah mengajarkan banyak hal. Pada titik ini, seseorang memiliki kesempatan untuk melihat hidup dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat 6 hal yang sebenarnya tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah seseorang melewati usia 60 tahun. Hal-hal ini sering tanpa disadari menjadi sumber kegelisahan yang membuat hidup terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka. Karena seringkali ketenangan hidup tidak datang dari menambah sesuatu, tetapi dari berani berhenti memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak lagi perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun adalah penilaian orang lain terhadap kehidupan kita. Selama bertahun-tahun banyak orang menjalani hidup dengan sangat memperhatikan bagaimana pandangan orang di sekitarnya. Kita ingin terlihat berhasil, dihargai, dan dianggap menjalani hidup dengan benar. Di masa muda, hal ini mungkin terasa penting. Kita ingin membangun reputasi, menjaga nama baik keluarga, dan memastikan bahwa orang lain memandang kita dengan hormat. Namun setelah melewati puluhan tahun perjalanan hidup, sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dibuktikan kepada siapapun. Seringkali seseorang justru merasa lelah karena terlalu memikirkan komentar orang lain. Apa yang kita lakukan selalu terasa harus sesuai dengan harapan lingkungan. Jika ada yang tidak sesuai, hati mudah merasa bersalah atau tidak nyaman. Secara psikologis, hidup yang terlalu bergantung pada penilaian orang lain dapat membuat seseorang kehilangan kebebasan batin. Kita menjadi sulit merasa puas dengan hidup sendiri karena pikiran selalu menimbang bagaimana orang lain melihat kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia 60 tahun adalah fase kehidupan di mana seseorang seharusnya mulai lebih jujur kepada dirinya sendiri. Kita tidak lagi harus menjalani hidup sebagai panggung untuk menyenangkan semua orang. Perjalanan hidup sudah cukup panjang, dan setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu dipahami oleh orang lain. Seringkali orang yang paling tenang di usia senja adalah mereka yang tidak terlalu memikirkan apa kata orang. Mereka menjalani hidup dengan sederhana dan apa adanya. Mereka tidak sibuk menjelaskan diri kepada dunia, karena mereka sudah berdamai dengan perjalanan hidupnya sendiri. Ketika seseorang berhenti terlalu memikirkan penilaian orang lain, ada kebebasan yang muncul di dalam hati. Ia tidak lagi merasa harus selalu terlihat sempurna. Ia tidak lagi merasa harus memenuhi semua ekspektasi sosial, karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang memenuhi semua penilaian orang lain. Hidup adalah perjalanan pribadi yang hanya benar-benar kita pahami sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal kedua yang sebenarnya juga tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah seseorang melewati usia 60 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun adalah kesalahan masa lalu yang terus diulang di dalam pikiran.
Banyak orang memasuki usia senja dengan membawa beban kenangan yang sebenarnya sudah lama terjadi. Mereka terus memikirkan keputusan yang pernah diambil, kata-kata yang pernah diucapkan, atau kesempatan yang dulu terlewatkan. Pikiran seperti ini sering muncul dalam bentuk kalimat yang sangat familiar. Seandainya dulu saya melakukan hal yang berbeda, mungkin hidup saya akan lebih baik. Seandainya saya lebih sabar kepada keluarga, mungkin hubungan saya akan berbeda. Seandainya saya mengambil keputusan lain, mungkin perjalanan hidup saya tidak seperti sekarang. Namun kenyataannya, masa lalu tidak pernah bisa diubah. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali ke waktu yang telah berlalu untuk memperbaiki setiap keputusan yang pernah diambil. Terus memikirkan hal-hal tersebut hanya membuat hati terus terikat pada sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk mengulang kejadian masa lalu di dalam pikirannya. Pikiran mencoba memahami apa yang terjadi dan mencari kemungkinan lain yang mungkin lebih baik. Namun jika proses ini berlangsung terlalu lama, ia tidak lagi menjadi pelajaran, melainkan menjadi beban yang menguras ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia 60 tahun adalah fase kehidupan yang seharusnya memberi ruang bagi seseorang untuk berdamai dengan perjalanan hidupnya sendiri. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya sempurna. Setiap orang memiliki keputusan yang mungkin terasa kurang tepat jika dilihat dari sudut pandang hari ini. Tetapi penting untuk diingat bahwa setiap keputusan di masa lalu dibuat dengan pengetahuan, pengalaman, dan kondisi yang kita miliki saat itu. Kita tidak bisa menilai masa lalu hanya dengan kebijaksanaan yang kita miliki sekarang. Orang yang mampu berdamai dengan masa lalunya biasanya terlihat jauh lebih tenang di usia senja. Ia tidak terus menghukum dirinya sendiri. Ia melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi lebih matang. Bapak dan Ibu, melepaskan penyesalan masa lalu bukan berarti melupakan pelajaran hidup. Justru sebaliknya, kita tetap membawa pelajaran itu, tetapi tidak lagi membawa beban emosinya. Karena pada akhirnya ketenangan hidup sering datang ketika seseorang berani berkata dalam hatinya, masa lalu sudah selesai, dan saya memilih hidup dengan lebih damai hari ini. Di segmen berikutnya kita akan melihat hal ketiga yang sebenarnya juga tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia melewati 60 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun adalah kehidupan orang lain dan bagaimana mereka menjalani pilihannya. Banyak orang tanpa sadar menghabiskan energi pikirannya untuk memikirkan kehidupan orang lain, terutama kehidupan anak, keluarga, atau orang-orang di sekitarnya. Di masa muda, perasaan seperti ini sering muncul karena rasa tanggung jawab yang besar. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak hidup dengan baik, keluarga berjalan dengan benar, dan orang-orang yang kita sayangi tidak mengambil keputusan yang keliru. Perasaan ini lahir dari kepedulian dan kasih sayang, sehingga terasa sangat wajar. Namun ketika usia semakin bertambah, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Anak-anak yang dulu kita bimbing, kini telah memiliki kehidupan dan tanggung jawabnya sendiri. Mereka membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri tentang dunia. Secara psikologis, seseorang yang terlalu memikirkan kehidupan orang lain bisa merasa kelelahan secara emosional. Pikiran terus bekerja memikirkan apa yang seharusnya dilakukan orang lain, apa yang seharusnya mereka ubah, atau bagaimana hidup mereka seharusnya berjalan. Padahal kenyataannya kita tidak bisa menjalani hidup orang lain. Kita tidak bisa mengambil semua keputusan untuk mereka dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa setiap langkah mereka sesuai dengan harapan kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar di usia senja adalah memberi ruang bagi orang lain untuk menjalani hidupnya sendiri. Kita tetap bisa memberikan nasihat jika diminta, tetap bisa menunjukkan perhatian, tetapi tidak perlu terus memikirkan setiap detail kehidupan mereka. Seringkali ketika orang tua mampu memberi ruang seperti ini, hubungan dengan anak dan keluarga justru menjadi lebih hangat. Mereka merasa dihargai sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Bapak dan Ibu, hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kita tidak lagi memikul tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik kita. Kita bisa menikmati hari-hari dengan lebih tenang tanpa harus terus memikirkan bagaimana orang lain menjalani hidupnya. Karena pada akhirnya, setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan tugas kita bukan mengendalikan perjalanan itu, melainkan memberi dukungan dan doa agar semuanya berjalan dengan baik. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal keempat yang juga tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia melewati 60 tahun.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun adalah keinginan untuk selalu terlihat berhasil di mata orang lain. Selama bertahun-tahun, banyak orang menjalani hidup dengan dorongan kuat untuk menunjukkan bahwa dirinya berhasil. Memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang layak, keluarga yang terlihat harmonis, dan kehidupan yang dianggap sukses oleh lingkungan sekitar. Dorongan ini sangat manusiawi. Kita hidup di tengah masyarakat yang sering mengukur nilai seseorang dari pencapaian luar. Sejak muda kita terbiasa bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk membuktikan bahwa kita mampu menjalani hidup dengan baik. Namun setelah usia melewati 60 tahun, perlombaan seperti ini sebenarnya sudah tidak lagi perlu dilanjutkan. Hidup bukan lagi tentang membuktikan siapa yang lebih berhasil atau siapa yang lebih unggul di mata orang lain. Perjalanan hidup sudah cukup panjang untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Secara psikologis, terus berusaha terlihat berhasil bisa menjadi sumber tekanan yang tidak disadari. Seseorang bisa merasa harus mempertahankan citra tertentu meskipun hatinya sebenarnya sudah lelah. Ia merasa harus terus menjaga penampilan hidup agar terlihat baik di mata orang lain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah fase kehidupan yang memberikan kesempatan untuk melepaskan tekanan seperti ini. Pada titik ini, kita tidak lagi harus mengejar pengakuan sosial. Kita tidak lagi harus membuktikan bahwa hidup kita lebih baik daripada orang lain. Seringkali orang yang paling tenang di usia tua adalah mereka yang tidak lagi sibuk mempertahankan citra hidupnya. Mereka menjalani hari-hari dengan lebih sederhana, lebih jujur terhadap diri sendiri, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa ketenangan. Ketika seseorang berhenti mencoba terlihat sempurna di mata orang lain, ada rasa kebebasan yang muncul di dalam hati. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana orang lain menilai hidupnya. Ia lebih memilih menjalani hidup dengan cara yang membuat hatinya damai. Bapak dan Ibu, hidup tidak pernah benar-benar menjadi lebih baik hanya karena terlihat baik di mata orang lain. Hidup menjadi lebih baik ketika hati merasa tenang dengan perjalanan yang telah dijalani. Karena pada akhirnya, setelah usia 60 tahun, yang paling berharga bukanlah bagaimana hidup kita terlihat dari luar, tetapi bagaimana hati kita merasa dari dalam. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal kelima yang juga tidak perlu lagi terlalu dipikirkan ketika seseorang memasuki usia 60 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kelima yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun adalah hal-hal kecil yang sebenarnya tidak membawa pengaruh besar dalam hidup. Banyak orang tanpa sadar masih memikirkan hal-hal yang sangat sepele, perkataan orang yang tidak penting, kejadian kecil yang sebenarnya sudah berlalu, atau perbedaan pendapat yang sebenarnya tidak perlu diperbesar. Di masa muda, emosi seringkali lebih mudah tersulut. Kita merasa harus merespons setiap komentar, setiap kritik, bahkan setiap hal kecil yang terasa tidak menyenangkan. Namun setelah perjalanan hidup yang panjang, sebenarnya kita mulai belajar bahwa tidak semua hal layak mendapat ruang di dalam pikiran. Secara psikologis, pikiran manusia memiliki kapasitas terbatas. Jika terlalu banyak diisi oleh hal-hal kecil yang tidak penting, kita akan lebih mudah merasa lelah dan gelisah. Hal-hal yang sebenarnya sederhana bisa terasa besar hanya karena terus dipikirkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia 60 tahun adalah fase kehidupan yang memberi kesempatan untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas. Setelah melewati begitu banyak pengalaman, kita mulai memahami bahwa banyak hal yang dulu terasa besar sebenarnya tidak terlalu berarti jika dilihat dari jarak waktu. Seringkali orang yang paling tenang di usia senja adalah mereka yang tidak mudah terseret oleh hal-hal kecil. Mereka tidak cepat tersinggung oleh komentar orang lain. Mereka tidak merasa perlu menanggapi setiap perbedaan pendapat. Mereka memilih menjaga ketenangan hatinya daripada memperdebatkan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Ketika seseorang mulai mengurangi perhatian terhadap hal-hal kecil yang tidak penting, hidup terasa jauh lebih ringan. Pikiran tidak lagi penuh oleh konflik yang sebenarnya tidak perlu. Hati memiliki ruang lebih besar untuk merasakan ketenangan. Bapak dan Ibu, tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua kata harus dibalas, tidak semua perbedaan harus diperdebatkan. Kadang kebijaksanaan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk mengabaikan hal-hal yang tidak layak mengganggu ketenangan hati. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukan datang dari mengendalikan semua hal, tetapi dari memilih hal mana yang benar-benar layak kita pikirkan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal keenam, yang juga tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah seseorang melewati usia 60 tahun.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keenam yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun adalah ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Banyak orang memasuki usia senja dengan pikiran yang dipenuhi berbagai pertanyaan tentang apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana jika kesehatan menurun? Bagaimana jika kehidupan berubah? Bagaimana jika masa depan tidak berjalan seperti yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah memikirkan masa depan. Namun ketika pikiran terlalu sering dipenuhi kekhawatiran tentang sesuatu yang belum terjadi, hidup di masa sekarang justru menjadi sulit dinikmati. Secara psikologis, ketakutan terhadap masa depan sering muncul karena manusia memiliki keinginan kuat untuk merasa aman dan memiliki kendali atas kehidupannya. Kita ingin memastikan bahwa semuanya akan berjalan baik. Namun kenyataannya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti bagaimana masa depan akan berlangsung. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia 60 tahun adalah fase kehidupan yang mengajarkan satu pelajaran penting. Hidup selalu berjalan dengan caranya sendiri. Banyak hal dalam kehidupan yang dulu kita khawatirkan ternyata tidak pernah benar-benar terjadi. Dan banyak hal yang terjadi justru datang tanpa kita duga sebelumnya. Orang yang mampu menjalani usia senja dengan tenang biasanya tidak terlalu sibuk memikirkan masa depan secara berlebihan. Ia tetap menjaga kesehatan, tetap menjalani hidup dengan bijaksana, tetapi ia tidak membiarkan pikirannya dipenuhi oleh ketakutan yang belum tentu nyata. Ketika seseorang berhenti memikirkan masa depan secara berlebihan, ia mulai memberi ruang bagi dirinya untuk menikmati hari ini. Ia menyadari bahwa hidup sebenarnya dijalani satu hari pada satu waktu, bukan sekaligus seluruh masa depan. Bapak dan Ibu, ketenangan hidup sering datang ketika seseorang belajar mempercayai bahwa kehidupan akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Kita melakukan yang terbaik hari ini, dan sisanya kita serahkan kepada waktu dan kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, hidup tidak pernah menjadi lebih baik hanya dengan terus mengkhawatirkan masa depan. Hidup menjadi lebih baik ketika kita menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum 6 hal yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat 6 hal yang tidak perlu lagi terlalu dipikirkan setelah usia 60 tahun, kita mulai memahami satu hal yang sangat penting. Banyak kegelisahan hidup sebenarnya bukan berasal dari keadaan luar, tetapi dari pikiran yang terus memegang terlalu banyak hal sekaligus. Ketika seseorang masih memikirkan penilaian orang lain, memikirkan kesalahan masa lalu, mencemaskan kehidupan orang lain, berusaha terlihat berhasil, terseret oleh hal-hal kecil, dan terus mengkhawatirkan masa depan, pikiran menjadi seperti ruangan yang terlalu penuh, tidak ada ruang bagi ketenangan untuk masuk. Secara psikologis, manusia membutuhkan kesederhanaan dalam pikirannya untuk merasa damai. Pikiran yang terlalu dipenuhi berbagai beban emosional akan mudah merasa lelah. Bahkan ketika kehidupan sebenarnya berjalan cukup baik, hati tetap terasa gelisah karena pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia 60 tahun sebenarnya adalah titik kehidupan yang sangat berharga. Setelah puluhan tahun menjalani berbagai tanggung jawab, inilah fase di mana seseorang memiliki kesempatan untuk mulai menyederhanakan hidupnya. Bukan lagi tentang mengejar banyak hal, tetapi tentang menikmati apa yang sudah ada. Orang yang mampu melepaskan 6 beban pikiran ini biasanya terlihat jauh lebih tenang dalam menjalani usia senja. Ia tidak lagi mudah terseret oleh komentar orang lain. Ia tidak lagi menghidupkan kembali penyesalan masa lalu. Ia tidak sibuk mengatur kehidupan orang lain. Ia tidak merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Sebaliknya, ia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih ringan. Ia menghargai setiap hari yang masih diberikan. Ia menikmati percakapan sederhana dengan keluarga, udara pagi yang sejuk, dan waktu yang lebih tenang untuk merenung. Seringkali kebahagiaan di usia senja bukan berasal dari hal-hal besar. Ia justru hadir ketika pikiran mulai berhenti membawa terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Dari kesederhanaan itu, ketenangan mulai tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, hidup yang damai bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup yang damai adalah hidup di mana seseorang tidak lagi membiarkan terlalu banyak hal menguasai pikirannya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana melepaskan 6 beban pikiran ini dapat benar-benar mengubah cara seseorang menjalani hari-harinya di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai benar-benar melepaskan 6 hal yang tidak perlu lagi dipikirkan setelah usia 60 tahun, perubahan yang terjadi seringkali terasa sangat nyata.
Hidup mungkin tidak berubah secara drastis dari luar, tetapi di dalam hati muncul sesuatu yang sangat berharga. Ketenangan yang sebelumnya sulit ditemukan. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan hidup sebenarnya berasal dari kebiasaan pikiran yang terus memikirkan terlalu banyak hal. Pikiran seperti ini membuat seseorang merasa seolah-olah hidupnya penuh masalah, padahal seringkali yang terjadi hanyalah pikiran yang terlalu sibuk. Secara psikologis, ketika seseorang mulai mengurangi beban pikiran yang tidak perlu, tubuh dan emosinya ikut merasakan perubahan. Nafas menjadi lebih tenang, emosi tidak mudah meledak, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih hangat karena hati tidak lagi dipenuhi ketegangan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang yang mampu menyederhanakan pikirannya di usia senja biasanya menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus memahami semua hal. Ia tidak lagi merasa harus mengontrol setiap keadaan. Sebaliknya, ia mulai menjalani hidup dengan sikap menerima. Ia menerima bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Ia menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Ia menerima bahwa tidak semua orang akan selalu memahami dirinya. Sikap menerima seperti ini sering menjadi sumber ketenangan yang sangat besar. Ketika seseorang berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa diubah, energi batinnya tidak lagi terkuras oleh konflik yang tidak perlu. Seringkali dari sikap inilah lahir kebijaksanaan yang sangat khas di usia senja. Orang menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mampu melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Bapak dan Ibu, ketika 6 beban pikiran tadi benar-benar mulai dilepaskan, seseorang tidak hanya merasa lebih tenang. Ia juga mulai merasakan bahwa hidup sebenarnya jauh lebih sederhana daripada yang selama ini dibayangkan. Dan dari kesederhanaan itulah muncul kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi tumbuh dari kedamaian hati yang perlahan-lahan terbentuk di dalam diri. Di segmen terakhir kita akan merangkum kembali seluruh pembahasan ini dan melihat bagaimana 6 hal tadi bisa menjadi kunci menjalani usia senja dengan lebih tenang dan bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu kesadaran yang sangat sederhana namun sangat penting. Hidup di usia 60 tahun ke atas sebenarnya bisa menjadi jauh lebih tenang ketika kita tidak lagi membawa terlalu banyak hal di dalam pikiran. Sepanjang perjalanan hidup kita sudah memikirkan begitu banyak hal. Kita memikirkan pekerjaan, keluarga, masa depan, tanggung jawab, dan berbagai persoalan yang datang silih berganti. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih matang. Namun setelah usia melewati 60 tahun, sebenarnya ada banyak hal yang tidak perlu lagi terus dipikirkan. Penilaian orang lain tidak lagi menentukan nilai hidup kita. Kesalahan masa lalu tidak perlu terus menghantui pikiran. Kehidupan orang lain bukanlah tanggung jawab yang harus selalu kita kendalikan. Demikian juga dengan keinginan untuk terlihat berhasil, hal-hal kecil yang tidak penting, serta kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Semua itu seringkali hanya membuat hati terasa lebih berat tanpa benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan kita hari ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukanlah waktu untuk terus memikul semua beban pikiran yang pernah kita bawa selama puluhan tahun. Justru, inilah fase kehidupan di mana seseorang memiliki kesempatan untuk mulai menyederhanakan banyak hal. Ketika 6 hal ini mulai dilepaskan, hidup terasa berbeda. Pikiran menjadi lebih lapang, hati menjadi lebih ringan, dan hari-hari bisa dijalani dengan rasa syukur yang lebih dalam. Kita mulai menikmati hal-hal sederhana yang dulu mungkin tidak pernah benar-benar diperhatikan. Seringkali kebahagiaan di usia senja bukan datang dari sesuatu yang besar. Ia hadir ketika seseorang mampu berdamai dengan perjalanan hidupnya sendiri, menerima apa yang ada, dan tidak lagi membiarkan terlalu banyak hal menguasai pikirannya. Bapak dan Ibu, jika hari ini masih ada hal-hal yang terasa berat di dalam pikiran, mungkin inilah waktu yang tepat untuk mulai melepaskannya. Tidak perlu sekaligus, cukup satu persatu. Setiap beban yang dilepas akan memberi ruang bagi ketenangan yang baru di dalam hati. Tuliskan di kolom komentar, dari 6 hal tadi, mana yang paling ingin Bapak dan Ibu lepaskan mulai hari ini? Cerita Anda mungkin bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang belajar menjalani usia senja dengan hati yang lebih damai. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan tentang kebijaksanaan hidup, ketenangan batin, dan makna usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Semoga kita semua bisa menjalani usia senja dengan hati yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih penuh rasa syukur.